Untuk pembelajaran tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 ini saya sudah menyiapkan materi pembelajaran. Yang pertama itu tentang pidato dari buku yang telah saya pinjam dari perpustakaan. Kemudian sumber yang kedua adalah dari buku siswa itu sendiri. Yang ketiga adalah pidato yang saya print dalam bentuk lembaran seperti ini. Dan yang keempat adalah sumber lainnya adalah berupa video contoh berpidato yang baik untuk kelas 6 yang sudah saya download. Karena di sini memang tidak ada listrik, jadi tidak bisa langsung dikoneksikan dengan internet. Jadi saya download terlebih dahulu dan sudah saya download isinya. Nanti saya akan berikan kepada murid-murid saya untuk memilih materi sumber yang mana yang akan mereka pilih untuk digunakan sebagai sumber belajarnya, seperti itu. Terima kasih. Anak-anak, jadi pembelajaran kita pada hari ini itu mempunyai 3 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, murid dapat mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila pada bacaan tentang kepemimpinan dengan tepat. Yang kedua, murid dapat menyebutkan pesan-pesan dan pidato dengan benar. Yang ketiga, murid mampu menyusun konsep pidato sesuai struktur teks pidato dengan benar. Tetapi sebelum itu, Ibu ingin kalian mengisi tiket masuk dengan menuliskan bagian-bagian pidato yang kalian ingat ya. Yang kalian ingat. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui apa saja bagian-bagian pidato. Jadi Ibu minta kalian menuliskan kembali dalam tiket masuk ini ya. Silakan. Ya. Silakan ditulis bagian-bagian pidato yang kalian ingat. Untuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan mendukung kalian secara bersama untuk membaca sebuah cerita di dalam buku siswa, dan secara bersama itu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan cerita tersebut ya. Untuk pesanan hari ini, Doni dengan Lady, kemudian Cari dengan Bella. Silakan duduk sesuai dengan pesanan yang sudah Ibu beritahukan ya. Terkait dari pembelajaran yang telah kita lakukan, nilai apa saja yang bisa kalian teladani dari cerita Semut dan Belalang terkait pengamalan Pancasila? Ada yang tahu? Iya, silakan Bella. Persatuan Indonesia. Iya, nilai apa yang bisa diambil dari Persatuan Indonesia? Bergotong royong. Iya, bergotong royong dalam dalam kerjasama mencari makanan. Jadi nilai persatuan dan kesatuan yang bisa kalian teladani sama seperti semut tadi, yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Di dalam kelas juga bisa kalian menunjukkan persatuan dan kesatuan kalian, seperti sama-sama melakukan piket kelas, sama-sama menjaga kebersihan, lalu saling rukun. Nah, selain nilai gotong royong, kalian juga bisa menggunakan nilai bermusyawarah ya. Bermusyawarah itu penting setiap dalam melakukan atau mengambil keputusan. Jadi kalian di dalam kelas bisa bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan ya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Berarti kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Nah, di sini Ibu sudah ada beberapa sumber belajar mengenai pidato.
Oke, siapa yang mau duluan membacakan pesan yang telah didapatkan dari pidato yang dibaca maupun yang didengarkan dari dalam video? Siapa yang mau duluan? Iya, silakan Bel. Silakan, mau membaca di situ atau di depan? Iya, bacakan pesan yang telah kamu dapatkan. Pidato ini berpesan tentang peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban setiap anggota. Iya. Yang lain setuju tidak? Pidato tadi berisi tentang apa? Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban setiap anggota. Setuju tidak? Setuju. Ada pendapat lain? Tidak ada. Ya. Selain peduli terhadap apa tadi Bel? Terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban setiap anggota. Iya, jadi untuk koperasi itu memang membutuhkan kepedulian dari semua anggota, tidak hanya dari pengurusnya saja ya. Selain itu, dari dalam pidato itu juga berisi pesan tentang koperasi itu harus didasarkan kepedulian dan kekeluargaan ya. Supaya apa? Supaya nanti di dalam pemenuhan kebutuhannya ataupun pengambilan keuntungannya itu tidak berdasarkan keuntungan pribadi, tetapi bersama-sama semua anggota koperasi yang ada ya. Mengerti? Oke, karena kita sudah masih kurang lagi, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita ice breaking dulu semuanya secara berdiri. Oke, ice breaking kita hari ini itu adalah arah mata angin ya, arah mata angin. Misalnya anginnya bertiup dari depan, berarti silakan sambil bunyi. Gimana bunyi angin? Ya. Kalau misalnya dari depan anginnya berarti kita seperti itu ya. Oke, kalau anginnya dari belakang bagaimana? Iya, sambil bunyi ya. Oke. Kalau dari kiri? Iya, benar. Berarti benar. Kan kamu dari kirinya dari situ. Dan ibu dari kirinya dari sini. Ya kan? Ya. Oke, kita mulai ya. Arah angin dari atas. Arah angin dari belakang. Arah angin dari kanan. Kalau arah anginnya dari depan, iya, jangan sampai jatuh. Oke, karena sudah, silakan pegangkan ototnya, goyang kiri, goyang kanan, supaya tetap semangat dalam belajarnya, tetap senang, tetap bahagia. Ingat ya, belajar tidak boleh sedih, tidak boleh mengantuk, tidak boleh apa? Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh merasa tertekan, harus senyum supaya kalian tetap awet muda. Oke. Iya, silakan duduk. Sudah selesai? Silakan. Oke, silakan duduk semuanya. Pada awal pembelajaran tadi kalian sudah mengisi tiket masuk kan? Sudah mengenai bagian-bagian pidato. Dari tiket masuk yang telah kalian buat, ada 3 orang yang menulisnya secara betul ya, secara lengkap, secara tepat bagian-bagian pidato. Siapa yang mau menyebutkan? Yang pertama apa bagian pidato? Pembukaan. Ada pembukaan. Yang kedua ada apa? Pendahuluan. Pendahuluan dulu ya Doni, baru inti. Yang ketiga? Inti. Yang keempat? Penutup. Yang kelima? Dalam penutup. Oke, berarti itu ya. Jadi yang belum menulisnya secara benar tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan teman-teman, bahwa ada 5 bagian dari struktur pidato. Yang pertama ada salam pembuka, kedua ada pendahuluan,
cinta Bella. Jadi semua dari sekarang silakan buat pidato tersebut sesuai dengan bagian-bagian pidato yang telah kalian sebutkan seperti pada pembelajaran sebelumnya. Ya, mengerti? Iya, silakan mulai bekerja sekarang. Selamat siang Ibu Guru yang terhormat dan teman-temanku yang baik. Hari ini saya akan menyampaikan begitu pentingnya olahraga setiap hari di rumah maupun di sekolah. Mari olahraga setiap hari karena olahraga bisa menyehatkan dan memperkuat tubuh dari penyakit seperti tangan dan kaki selalu nyeri dan sakit. Ayo olahraga agar tubuh sehat, jadi jangan melupakan olahraga. Hal tersebut sangat berguna dan penting bagi tubuh yang nyeri dan sakit. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait begitu pentingnya olahraga. Bagaimana cerita teman-teman? Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Oke, terima kasih Charlie. Silakan duduk. Sekarang kita sampai pada kegiatan refleksi, menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Kemudian bagian mana yang menarik dalam pembelajaran hari ini, mengapa? Kemudian yang ketiga adalah apa rencana kalian selanjutnya? Siapa yang mau duluan? Oke, Doni. Sangat senang. Terus? Apa bagian paling menarik dari pelajaran hari ini? Mengapa? Bermain dan menonton Apa rencanamu untuk selanjutnya? Lebih paham kalau di bidang guru untuk selanjutnya. Karena saya belajar. Oke. Siapa lagi? Bea, Bella, nyaring-nyaring ya, Bel? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Sangat senang. Apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Tentang pidato. Karena pidato saya dapat belajar tentang menyusun kata-kata saat berbicara. Apa rencanamu untuk kegiatan selanjutnya? Saya ingin lebih memahami pelajaran tentang pidato tadi. Oke. Terima kasih, Bella. Siapa lagi selanjutnya? Iya, Charlie? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Senang. Apa yang bagian yang paling menarik pada pembelajaran pada hari ini? Mengapa? Pidato karena saya bisa agak memahami dan pembelajaran. Apa rencanamu untuk selanjutnya belajar dengan baik? Belajar dengan baik. Oke. Oke, sekarang yang terakhir, silakan Egi. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Saya mendapatkan ilmu tentang tujuan pembelajaran dan tentang pidato. Bagaimana yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Saya senang hari ini karena bisa bermain. Apa rencanamu untuk selanjutnya? Saya ingin besok belajar lagi. Iya, sudah pasti ya, besok belajar lagi. Jadi bagaimana perasaan Egi hari ini belajar? Bagaimana perasaan Egi belajar hari ini? Senang. Kenapa senang? Karena bisa bermain. Bisa bermain sambil belajar ya Egi ya. Senang ya, kalau ditanya perasaan berarti terkait dengan apakah sedih, apakah senang, apakah gelisah, apakah gugup, seperti itu ya kalau ditanya tentang perasaan ya. Kan sudah sering kita hampir di setiap akhir pembelajaran kita melakukan kegiatan refleksi, ya kan? Nih. Egi, kenapa Egi murung? Kenapa Egi? Ada yang sakit Egi? Oke.
Baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian pada hari ini yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai berakhir ini dengan penuh semangat. Ibu tahu dan yakin kita semua pasti dalam tahap belajar. Jadi jangan pernah malu. Jika ada yang belum paham silakan ditanyakan. Jangan pura-pura paham. Itu lebih membohongi diri sendiri ya. Jadi kalau ada ingin ditanyakan jangan malu untuk bertanya. Tidak apa-apa karena kita di sekolah memang tujuannya untuk belajar, bukan kalian langsung bisa, tetapi memang melalui tahap belajar ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya silakan kalian buka materi besok apa lagi? Tema selanjutnya yaitu pembelajaran kedua, tema 7, subtema yang ketiga ya. Kalian terus semangat belajarnya di rumah. Dan ingat pesan Ibu, kalau ada tugas rumah kerjakan terlebih dahulu, jangan bermain ya dulu. Kerjakan dulu, selesaikan tugas rumahnya baru boleh main. Mengerti? Sampai di sini ada pertanyaan? Berarti silakan siapkan alat tulisnya, masukkan ke dalam tas dan kita bersiap untuk pulang.